Nah saudaraku, Daud tidak mengerti cara memindahkannya bagaimana. Tapi yang dia tahu bagaimana orang Filistin memindahkan tabut Allah itu dengan kereta yang baru. Pada waktu zaman Imam Eli, kita ingat bagaimana tabut Allah itu dicuri setelah Israel kalah dalam peperangan. Maka pada waktu itulah terjadi sebuah kecelakaan kepada orang Filistin. Karena tabut Allah disimpan di mana? Di kuil Dagon. Kuil daripada orang Filistin yang sangat dihormati. Setelah apa yang terjadi? Dagon jatuh, kepala terpisah dengan tubuh, tangan juga terpisah dengan tubuh. Belum lagi borok-borok yang menguasai orang-orang Filistin. Itulah yang membuat raja-raja Filistin ketakutan. Di saat mereka ketakutan, maka mereka mengambil keputusan hanya satu jalan untuk kembalikan tabut Allah kepada orang Israel. Nah, mereka memakai kereta yang baru dengan dimasukkan upeti di dalam kereta itu sekaligus juga tabut Allah. Sampailah tabut Allah itu di orang Israel, sampai dipindahkan ke tempat Imam Abinadab, dititipkan di sana selama 30 tahun. Daud hanya tahu cara itu, sehingga dengan konsep itulah dia memindahkan tabut Allah. Apa yang terjadi di tengah perjalanan, di mana Daud sudah di depan, dia menari-nari, dia bersuka cita dalam hatinya. Dia katakan, sebentar lagi Allahku akan bersama dengan aku akan dekat dengan Allahku. Oh, dia bersuka cita. Apa yang terjadi saudaraku? Di daerah Kidon, tiba-tiba kereta itu tergelincir. Karena yang mengawal ada anak-anak Imam Abinadab, ada Usa di samping dan Ahio di depan. Tiba-tiba pada waktu itu Usa mencoba menahan, takut tabut Allah itu jatuh. Tujuan baik, tapi justru membawa kematian kepada Usa. Oh, Daud mengatakan berhenti, berhenti, tidak bisa dilanjutkan. Daud sadar, aku salah. Sehingga dia marah kepada diri dia. Kenapa aku melakukan kesalahan? Sehingga Allah murka di tengah perjalanan ini, yang membawa kematian kepada anakku Imam Abinadab. Usa mati. Daud bingung, saudara. Aku salah, aku salah. Tapi kejadian sudah terlanjur, sudah terjadi. Tiba-tiba dia memanggil seorang, karena perintah Tuhan, di mana tabut Allah ini harus aku titipkan, karena tidak lagi bisa perjalanan dilanjutkan. Karena Daud tidak mengerti cara yang tepat bagaimana. Selain dia hanya dia bisa berhenti, masuk ke perhentian. Tapi pada waktu dikatakan, di mana aku mau titipkan tabut Allah ini, saudaraku, tiba-tiba nama Obed-Edom itu Allah berikan kepada Daud. Seorang Lewi, bukan seorang imam. Sesuai dengan hukum Musa, bahwa tabut Allah hanya bisa dekat seperti apa yang terjadi di dalam pondok, di dalam tabernakel Musa, yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus, yang mendekatkan diri kepada tabut Allah itu adalah seorang imam besar. Tapi Daud tiba-tiba disuruh Tuhan untuk menitipkan di rumah Obed-Edom. Saudaraku, Daud hanya taat. Obed-Edom! Obed-Edom dipanggil. Pada waktu Obed-Edom datang kepada baginda raja, ya baginda raja, aku Obed-Edom. Kamu Obed-Edom? Ya. Aku tahu kamu keturunan Yedutun, seorang Lewi. Iya baginda raja, aku titipkan tabut Allah di rumahmu. Saudaraku, kira-kira menurut saudara, kalau saudara dititipkan tabut Allah, senang atau enggak senang? Ternyata saudaraku, saya percaya bagi Obed-Edom antara senang dengan tidak senang. Senangnya karena dia mempunyai kerinduan untuk dekat dengan tabut Allah itu. Tapi enggak senangnya karena tabut Allah baru saja membawa kecelakaan, kematian. Seandainya kata saudara, kira-kira kalau saudara mau dikasih mobil
yang baru saja mobil itu menabrak orang mati, terus mobil itu dititipkan di garasi saudara. Kira-kira saudara terima ke mobil itu? Saya kan percaya, waduh, jangan Pak, jangan Pak, ini mobil baru membawa kecelakaan, jangan taruh di rumah saya Pak. Saya bisa bayangkan apa yang ada di dalam pergumulan Obed-Edom. Tapi Obed-Edom tidak bisa berbuat apa-apa. Dari satu sisi dia bersuka cita, satu sisi dia juga ketakutan. Maka pada waktu sampai tabut Allah di rumah Obed-Edom, apa yang dilakukan Obed-Edom? Alkitab katakan Obed-Edom keturunan Yedutun. Yedutun adalah orang yang suka memuji. Saudaraku, dia hanya mengambil kecapinya, dia puji Tuhan, dia sedangkan hati Tuhan. Karena hanya berdua antara dia dengan takut Allah, dia senangkan Tuhan. Dia takut mengalami kematian, membawa kecelakaan kepada keluarganya, sehingga dia puji Allahnya. Itu yang dia lakukan. Alkitab katakan dalam waktu 3 bulan Obed-Edom diberkati. Berita ini sampai kepada Daud, saudara. Daud kan orangnya pintar. Ada apa? Kemarin membawa kecelakaan kepada anak Imam Abinadab di tengah perjalanan. Ini membawa berkat kepada Obed-Edom. Coba selidiki, ada apa? Selidiki. Setiap hari apa yang dilakukan Obed-Edom? Ternyata Obed-Edom hanya menyenangkan hati Tuhan. Dia hanya memuji. Dia senangkan hati Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Mungkin itu yang menyanyikan. Dia juga katakan menyenangkan, senangkan, hanya itu kerinduan. Mungkin itu saja. Ku sembah Engkau yang hanya untuk ku sembah. Di tengah ketakutan, dia hanya sembah dia. Obed-Edom diberkati karena Obed-Edom memuji-muji Tuhan. Tiba-tiba Daud kata, aku sekarang ngerti. Ini rahasianya. Sehingga pada waktu itulah dia utus orang-orang Lewi. Angkutabut Allah itu dipindahkan ke kota Daud dan dibuatlah pondok Daud. Di dalam pondok Daud hanya tabut Allah dengan orang yang memuji-muji Tuhan, yang sujud dan percaya. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa yang mau diberkati? Lakukan seperti yang dilakukan itu. Tapi saudara nggak bisa memuji dia, hatimu punya kepahitan. Amin. Tadi jelas karakteristik daripada Daud, dia adalah menjaga hatinya lebih daripada segalanya. Ada amin. Kalau saudara punya kepahitan, saudara memuji Tuhan, Tuhan katakan beresin dulu hatimu. Begitu engkau punya dendam, bereskan dulu hatimu. Begitu engkau tidak bisa mengampuni, ampuni dulu, baru memuji aku. Bagaimana? Kalau kau tidak bisa mengampuni, pujianmu tidak sampai, baru sampai ke surga, sampai atap ini juga berbalik lagi. Amin. Amin. Kalau kau iri sama yang lain, saudara, pujianmu sampai atap ini sudah balik lagi. Ini sebuah rahasia. Sehingga Daud mengerti, sekalipun tidak lagi memakai konsep yang diberikan Tuhan kepada Musa, memakai 4 macam wangi-wangian itu, dia ganti wangi-wangian itu dengan manusia. Ganti dengan manusia yang memuji Tuhan. Ingat, pada waktu Daud memindahkan tabut Allah, sejak waktu ada di rumah Obed-Edom itu, maka korban yang dipersembahkan itu lebih banyak daripada awal yang dia lakukan. Ada persembahan korban sepanjang perjalanan.